Hermam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الآية صدق الله العظيم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali Allah jumpakan kita dengan salah satu bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Zulqaidah, dan sudah berada di penghujungnya. Dan semoga Allah jumpakan kita pula dengan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah selain bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, merupakan bulan istimewa. Karena 10 hari pertama dari bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk sumpah walayalin asyr, demi malam-malam yang 10. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dimaksud malam-malam 10 itu adalah asyratul ula min Zulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah itulah yang Rasulullah kabarkan bahwa amal yang kita lakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah menjadi amal yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai. Ma min amalin, tidak ada amal ahabbu ilallah, yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai min hadhil ayyam, dibanding amal yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. 10 hari terakhir bulan Ramadan kita meningkatkan ketaatan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya ada 1 malam dari 10 malam. Tapi bulan Zulhijjah dijamin semua amal baik yang kita lakukan baik siang ataupun malam menjadi amal yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai. Dan dari 10 ini Allah ulang 2, wasyaf'i wal watr, demi yang genap, demi yang ganjil. Yang genap ini yang dimaksud adalah Yaumun Nahr, hari raya korban, tanggal ke-10 Zulhijjah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ulang? Ada keistimewaan yang lebih di 10 Zulhijjah. Kenapa? Karena di sana ada 2 amal. Yang pertama adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Yang kedua setelah itu adalah menyembelih hewan korban. Yang Rasulullah SAW kabarkan bahwa amal yang paling baik di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, terutama selesai melaksanakan sholat Idul Adha, adalah hiraqatud dam, mengalirkan darah. Dan juga selain tanggal yang 10, tanggal yang ke-9 juga Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk sumpah. Apa istimewanya tanggal yang ke-9? Tanggal yang ke-9 disebut dengan hari Arafah. Orang yang tidak melaksanakan ibadah haji disunnahkan untuk berpuasa di bulan Zulhijjah, terutama di 9-nya. Ketika Rasulullah su'ila an saumi yaumi Arafah, Rasulullah SAW ditanya tentang puasa bulan Arafah. Di hari Arafah, kata Rasulullah, mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan kemudian 1 tahun yang akan datang. Semoga Allah jumpakan kita dengan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Allah izinkan kita untuk
dapat banyak mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. 14 abad yang lalu Rasulullah kabarkan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Rasulullah, semua umatku ini nanti masuk ke dalam surga. Tentu apa yang Rasulullah sabdakan menjadi kabar gembira bagi kita. Tapi setelah itu Rasulullah tambah dengan kalimat illa man aba. Kalau ada umat Rasulullah tidak masuk ke dalam surga, berarti dia tidak menginginkannya, kata Rasul. Sahabat heran, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tak ingin masuk surga itu wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku dia masuk ke dalam surga, dan orang yang tidak taat kepadaku berarti dia tidak menginginkan surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan terkait dengan buku yang saya bacakan sejak mengaji dengan Bapak Ibu, Al-Azkar An-Nawawiyah, kumpulan zikir yang disampaikan oleh Imam Nawawi, yang didokumentasikan oleh Imam Nawawi. Zikir yang sebelumnya semuanya zikir seputar hal sebelum kita melaksanakan sholat. Lalu kemudian zikir-zikir di dalam sholat juga kita sudah menyampaikannya. Masih ingat Bapak Ibu? Ini karena lewatnya dah jauh betul, karena sebelum Ramadan. Karena kemarin takziah, jadi saya tidak menyampaikan Al-Azkar An-Nawawiyah. Dan kita sudah masuk jumpa lagi pula di bulan Zulqaidah. Jadi mulai Ramadan, Syawal, dah hampir 3 bulanan. Zikir selesai sholat sudah kemarin ibu-ibu, bapak-bapak. Masih ada yang ingat? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat sebagai salah satu cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah kabarkan, aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka di dalam salat itu ada bacaan-bacaan, yang bacaan itu adalah cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang Imam Nawawi sebutkan sebagai bentuk zikir. Dan ternyata selesai kita menutup salat dengan salam, kita masih juga dianjurkan untuk berzikir. Artinya tidak langsung meninggalkan tempat sholat, ada anjuran untuk berzikir. Sehingga Imam Nawawi menjelaskan, ajma'al ulama ala istihbabi dzikri ba'da shalah. Ulama sepakat bahwa zikir selesai sholat itu hukumnya sunnah. Jadi tidak ada ulama yang mengingkari sunnahnya zikir selesai sholat. Lalu kemudian waja'at fihi ahadits katsirah sahihah fi anwa'in minhu muta'addidah. Banyak sekali, kata Imam Nawawi, hadis-hadis yang membicarakan tentang sunnahnya zikir selesai melaksanakan sholat. Di antara sekian hadis itu adalah hadis yang didokumentasikan oleh Imam Turmuzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Ia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ditanya, ayyud du'ai asma. Wahai Rasul, kapan doa itu paling Allah Subhanahu wa taala dengar? Memang secara umum kita dianjurkan untuk berdoa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, niscaya aku akan ijabahkan. Tapi dari sekian waktu, terkhusus 24 jam, kapan doa itu paling Allah Subhanahu wa taala dengar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, jauful lail al-akhir, pertengahan malam di bagian akhir. Jadi kalau malam ini dibagi dua, berarti separuh kedua di bagian akhir sebelum masuk waktu subuh, itu adalah waktu yang paling istimewa digunakan untuk berdoa, atau kemudian yang disebut dengan waktu sahur. Jadi waktu sahur itu waktu spesial, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu waktu yang mustajabah yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kata Rasulullah, wa duburis salawatil maktubati,
Dan waktu yang istimewa untuk berdoa selain di bagian akhir malam dari setiap malam yang kita lewati adalah selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Maka hadis inilah salah satu hadis yang menunjukkan anjuran untuk berzikir selesai melaksanakan sholat, karena satu di antara waktu mustajab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam riwayat yang lain didokumentasikan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Sayyidina Abdullah bin Abbas bercerita, kuntu a'rifun qida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Saya bisa tahu bahwa salatnya Rasulullah di masjid itu sudah selesai saat kami mendengarkan ucapan takbir. Jadi kalau kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas ada di luar masjid, bagaimana tahu selesai atau belumnya salat Rasulullah? Maka selesai salatnya Rasulullah, taunya orang-orang yang berada di luar masjid ketika terdengar di dalam masjid itu ada ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti salat itu sudah selesai. Kira-kira Bapak Ibu, dulu ini belum ada pengeras suara. Kira-kira gimana zikir selesai salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwa kami mendengar selesainya salat Rasulullah ada ucapan takbir. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, berarti salat sudah selesai, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Abdullah bin Abbas pula, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya meninggikan suara, menyaringkan suara dengan berzikir selesai melaksanakan sholat itu ada pada masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi bahwa zikir selesai sholat bukan hanya sekedar sunnah, tapi dengan menyaringkan suara juga dilakukan sejak masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil-dalil yang mengatakan anjuran tentang berzikir selesai sholat bahkan dengan menyaringkan suara. Lalu apa saja zikir-zikir selesai sholat? Zikir-zikir selesai sholat yang pertama didokumentasikan oleh Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu an. Thauban bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua, Rasulullah lanjutkan dengan beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau kemudian ditambah wa atubu ilaih. Artinya selesai melaksanakan sholat, selesai salam, zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diawali dengan beristighfar sebanyak 3 kali. Setelah beristighfar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, kata Thauban, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Meskipun nanti ada yang dikurangi dari sebutan yang saya bacakan tadi dalam beberapa riwayat. Ini terkait dengan zikir ketika kita melaksanakan sholat. Berarti zikir yang sudah kita biasa bawa saat selesai melaksanakan sholat bukan hanya sekedar ikut, tapi sudah juga dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh para sahabat tentang zikirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan sholat. Dalam dokumentasi Imam Bukhari, Imam Muslim dari Sayyidina Mughirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengucapkan Allahumma antas salam, Rasulullah juga berzikir, kana idza faragha minas shalah wa sallama. Selesai sholat Rasulullah, selesai salam, di antara zikir Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan tidak disebutkan berbilang sampai 3 kali. Hanya 1 kali yang disebutkan oleh Sayyidina Mughirah. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Selesai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambung dengan kalimat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Nah, itu zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Berarti kalau imam membaca zikir yang sudah kita bacakan tadi, berarti sudah diakomodir secara di dalam agama, sudah dijelaskan
oleh para ulama bahwa itu adalah zikir-zikirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan sholat. Jadi kalau kita bawa semua zikir selesai sholat, lamanya luar biasa. Sedangkan yang sebentar saja makmum tak betah, apalagi kemudian panjang dibaca. Selain itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat tahlilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai sholat ternyata tidak hanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Sayyidina Abdullah bin Zubair, setelah Rasulullah selesai membaca itu, Rasulullah lanjutkan dengan kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Setelah itu, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. Setelah itu ditambah tahlil berikutnya, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi kalau kemudian la ilaha illallahnya 3 kali, ternyata redaksinya dalam 2 riwayat ini berbeda. Artinya adalah ilaha illallah wahdahu la syarikalah, seperti yang biasa kita baca, ditutup dengan la haula wala quwata illa billah, baru kemudian ditambah dengan la ilaha illallah wa la na'budu, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan, baru la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Maknanya apa Bapak Ibu? Kalau seandainya tak sanggup 33 kali karena satu dan lain hal, jangan tinggalkan sama sekali, kurangilah sehingga masing-masing menjadi 10. Sampai itu yang Rasulullah SAW tawarkan. Agar apa? Agar kita menjaganya sampai kemudian nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, selesai melaksanakan sholat, tetap bertasbih, tetap bertakbir, tetap bertakbir. Kalau seandainya tidak mungkinkan 33 kali karena satu dan lain hal, maka bacalah 10 kali, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kata Rasulullah mudah. 10 kali ini kan mudah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan mudah. Lalu yang kedua mudah itu apa? Yang kedua mudah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yukabbiru arba'an wa salasin idza akhadha madja'ahu wa yahmadu salasan wa salasin wa yusabbihu salasan wa salasin. Yang mudah yang kedua kata Rasulullah, kalau sudah berada di tempat tidur, dia akan bertakbir 34 kali, bertahmid 33 kali, bertasbih 33 kali. Jadi ternyata zikir itu bukan hanya sekedar selesai sholat, termasuk ketika kita akan tidur. Cuman dibalik aja, kalau kita akan tidur, kita mulai dengan takbir. Itu mudah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kalau akan tidur kan artinya kita tidak disibukkan oleh hal. Kalau selesai sholat itu kita masih disibukkan A, masih disibukkan B, dan kemudian seterusnya. Wajar kemudian selesai sholat kalau 33 kali itu tidak mudah, berat. Tapi kalau kita mau tidur kan ringan. Sehingga Rasulullah SAW menyebutnya mudah. 10 kali selesai sholat mudah, 34 kali 33 juga setelahnya, itu kata Rasulullah semuanya sama-sama mudah. Tapi kenapa sikit orang yang bisa melakukannya? Nah, ini yang Rasulullah kabarkan. Sikit orang yang bisa melakukannya ini kata Rasulullah, ya'ti ahadakum ya'ni syaitan fi manamihi fayunawwimuhu qabla ayyakulahu. Kita ini kalau sudah berada di tempat tidur, setan datang menggoda kita. Menggoda kita. Menggodanya tak seperti ketika kita tidak akan tidur. Dia menggodanya beda. Setan ini menggodanya berkelas Bapak Ibu. Tidak apa sebutan orang sekarang. Setan ini kalau nggodanya tidak tanggung-tanggung, dia nggodanya berkelas. Jadi kalau orang mau tidur, dia sudah baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum selesai takbirnya, sudah dibuat berat betul mata orang yang berzikir, sehingga belum menyelesaikan zikirnya dia sudah tertidur. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, sikit orang yang bisa melakukannya. Mungkin takbirnya selesai, tapi ternyata tahmidnya tak selesai. Mungkin tahmidnya selesai, ternyata tasbihnya tak selesai. Mungkin sudah 1 bulan dia mengamalkannya, pas masuk tanggal pertama bulan kedua, dia lupa atau kemudian dia sudah tertidur terlebih dahulu. Nah, itulah yang Rasulullah katakan, 2 hal orang yang menjaganya sampai kemudian dia menghadap Allah, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Yang 2 hal itu ringan, tapi sikit orang yang bisa melakukannya. Jadi kita ini digoda setan bukan hanya ketika mata kita terbuka, ketika mau tidur pun setan datang menggoda kita.
Sehingga kadang ketika kita tidur tak berzikir, ketika tidur tak sempat membaca bacaan-bacaan zikir sebelum tidur. Dibuat berat mata kita sehingga kemudian kita tertidur. Maka Rasul mengabarkan ringan tapi sedikit orang yang bisa melakukannya. Kalau selesai sholat, kenapa kemudian berat berzikir tasbih itu? Juga datang setan ketika kita sholat. Fayudzakiru hajatan qabla ayyakulaha. Waktu kita di dalam sholat, setan ingatkan kebutuhan-kebutuhan kita waktu kita sedang sholat. Sehingga ketika kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, kita sibuk mencari apa yang kita pikirkan tadi waktu di dalam sholat. Itulah yang kemudian kata Rasulullah, setan datang menggoda kita waktu kita sedang sholat. Dan nama setannya Hinzib. Bapak Ibu pernah tidak waktu Allahu Akbar, malam ini makan apa yang paling enak nih ya? Pernah kebayang gitu Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Wah, kalau tak pernah berarti hebat nih, tak bisa digoda setan ini ya. Nah, kalau pernah berarti setan goda kita. Setan goda kita. Jadi kita ini digoda memikirkan sesuatu yang di luar sholat. Sehingga ketika yang di luar sholat itu terpikir oleh kita, selesai sholat kita sibuk yang terpikir tadi bagaimana kita mendapatkannya, bagaimana kemudian kita menyelesaikan. Baru beli sandal baru, lupa pula kita meletakkan di tempat yang aman. Teringat pula di dalam sholat. Apalagi besok Idul Adha nih kan. Wah, teringat pula dalam sholat. Alamak, ini hilang lah ini kan. Kira-kira selesai sholat zikir dulu atau menyelamatkan sandal dulu Bapak Ibu? Nah, itulah. Jadi yang terpikir ketika kita sedang sholat dan sesuatu itu di luar sholat, itulah setan yang datang menggoda kita. Makanya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua ini ringan tapi sedikit orang yang bisa istiqomah mengamalkannya. Ini memang berat. Zikir selesai sholat ini kalau waktu kita lapang ringan. Coba pas anak kita nikah, sempat berzikir takbir 33 kali yang diawali dengan tasbih, tahmid juga Bapak Ibu. Sementara Bapak Ibu juga ikut bersanding. Orang sekarang ini kan yang nikah tak anaknya saja, emak bapaknya juga bersanding lagi ini kan. Kalau anaknya 12 kira-kira berapa kali bapak emaknya bersanding? 13 kali dengan dahulu ketika dia pertama menikah. Anak pertama menikah bersanding dia. Anak kedua menikah bersanding lagi. Jadi kalau anaknya 12 berarti seragamnya 12 pula yang berbeda-beda. Sementara anaknya cuma satu. Maka bapak-bapak yang masih muda, ibu-ibu yang masih muda, kalau ingin banyak bersanding, banyakkan anak. Itu kan. Kalau anaknya 10 kan 10 kali bersanding. Kalau anaknya 2, cuma 2 kali bersanding. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 2 ini mudah tapi sedikit orang yang bisa mengamalkannya. Dan satu di antaranya zikir selesai sholat yang kita bacakan tadi. Selain itu, apalagi zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ketika beliau selesai melaksanakan sholat? Yang bercerita Sa'ad bin Abi Waqqas dalam dokumentasi Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu duburas salati bihaula'il kalimat. Rasulullah selesai melaksanakan sholat memohon perlindungan kepada Allah dengan beberapa kalimat. Apa saja kalimat-kalimat yang Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari penakut. Penakut ini bahasa lainnya apa Bapak Ibu? Pengecut. Nah, penakut, pengecut. Jadi mohon perlindungan kepada Allah supaya kita tak menjadi orang yang penakut. Nah, maka kalau kata Ustaz Das'ad Latif, orang Bugis itu tak ada yang takut dengan istri. Cuman istri lebih berani daripada suami, kata beliau. Itu bukan ini yang dimaksud. Artinya, kita ini diajarkan supaya tidak menjadi orang yang penakut. Penakut apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya dituntut untuk jihad, kita bukan orang yang penakut untuk berjihad. Sebagaimana para pejuang kita dahulu ketika mempertahankan tanah kelahiran sehingga kita merdeka. Mereka tidak penakut. Atau contoh begini Bapak Ibu, banyak disebutkan juga dalam sabda-sabda Rasulullah. Kalau seandainya ada pencuri masuk ke rumah kita, kira-kira kita kasihkan barang kita, perampok, atau kita lawan Bapak Ibu? Lawan atau kasihkan? Melawan itu orang yang berani, orang penakut tak akan mungkin melawan. Pasti dia kasih. Sementara Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mempertahankan harta kita, kalau seandainya kita meninggal, maka kita syahid. Seandainya dia yang kalah, maka kita bukan dituduh sebagai orang yang melakukan tindak kriminal, karena kita mempertahankan harta kita. Itulah yang kemudian disebut, itu hanya mampu dilakukan oleh orang yang pemberani, bukan orang yang penakut.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon pelindungan kepada Allah yang pertama, ya Allah, aku mohon pelindungan kepadamu dari juben, penakut. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, aku mohon pelindungan kepadamu agar engkau tidak mengembalikan aku ke serendah-rendah usia. Atau dalam bahasa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku mohon pelindungan kepadamu dari penyakit pikun. Kalau kita pikun, itu kan kita dikembalikan ke serendah-rendah umur kita. Apa yang dimaksud serendah-rendah umur kita? Kita itu ketika kecil makan sendiri atau disuapkan, Bapak Ibu? Disuapkan. Kalau sudah pikun makan sendiri atau disuapkan? Disuapkan, ya kan? Dulu waktu kita kecil pakai popok, supaya kemudian air kencing kita tidak kemana-mana. Saat sudah pikun, dipakaikan apa, Bapak Ibu? Dipakaikan pempes. Maka banyak pempes dewasa. Pempes dewasa ini mahalnya pula luar biasa, Bapak Ibu. 100.000 satu ini. Isinya cuman 9 entah 10 isinya ini kan. Wah, itu. Itulah yang kita mohon pelindungan kepada Allah, supaya Allah tidak mengembalikan kepada kita serendah-rendah usia lalu kemudian kita pikun. Kalau sudah pikun kita kan masih kecil. Makan disuapkan, disediakan, mandi dimandikan, popok dipakaikan, wal iyadzubillah. Nah, itulah yang Rasulullah mengajarkan kepada kita, mohonlah perlindungan kepada Allah. Maka Rasulullah sampai wafat kan tidak pikun. Bahkan Rasulullah cuma sakit 3 hari sebelum beliau wafat. Jadi Rasulullah sakit 3 hari sebelum beliau wafat. Rasulullah tidak pikun. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, di antara zikir kita selesai sholat, mohonlah perlindungan kepada Allah dari penakut, lalu kemudian dari pikun. Nah itu, pikun mau pakai yang singkat, Allahumma inni a'udzubika minal haram boleh, atau kemudian Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila arzalil umuri. Nah itu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, aku mohon pelindungan kepadamu dari fitnah dunia. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan sholat. Jadi fitnah dunia ini luar biasa, Bapak Ibu. Dunia ini akan hilang. Dunia ini akan terganti. Sebagaimana yang Allah kabarkan, yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Ketika bumi ini Allah akan ganti dengan bumi yang lainnya. Jadi bumi ini pasti nanti Allah akan ganti. Cuman sejak Allah menciptakan, bumi ini belum terganti. Kalau bumi ini dah terganti, kiamat. Pasti Allah Subhanahu wa taala ganti. Makanya jangan sampai kemudian kita terfitnah dunia sehingga dengan dunia kita lupa akhirat. Jadi fitnah dunia itu apa? Dengan dunia kita lupa akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala kabarkan, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat kalian lalai. Lalai apa? Lalai terhadap akhirat. Nah, itu yang disebut dengan fitnah dunia. Jadi kalau kemudian kita pergi pagi balik petang tunggang langgang, lalu kemudian hanya kita pikirkan dunia, sementara kita lupa akhirat, berarti kita sedang terkena fitnah dunia. Dunia ini kata Rasulullah hulwah, dunia ini manis. Betapa banyak orang yang mati hatinya karena manisnya dunia. Nah, maka orangnya tak mati, tapi yang mati hatinya. Makanya kalau kita ngambil contoh Bapak Ibu, kalau seandainya ini adalah air gula, kira-kira yang binatang yang pertama akan mendekatnya apa Bapak Ibu? Semut. Dia akan dekat. Saat semut mendekat air itu, apakah dia cukup mencicipi di pinggirnya saja? Tidak. Dia akan menengah. Sehingga saat dia menengah, semut itu akan mati. Begitu juga kita terhadap dunia Bapak Ibu. Kalaulah seandainya kita tidak imbangi dengan akhirat, maka yang akan mati hati kita. Yang paling nestapa itu Bapak Ibu, badannya hidup tapi hatinya mati. Wal iyadzubillah, sama-sama kita memohon pelindungan kepada Allah. Maka doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Setelah itu, wa a'udzubika min azabil qabri, aku mohon pelindungan kepadamu dari azab kubur. Ini menarik Bapak Ibu. Rasulullah sudah membacanya sebelum salam, memohon pelindungan dari azab kubur. Setelah salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ulang. Padahal Rasulullah Nabi yang maksum, tapi sebelum salam Rasulullah memohon pelindungan kepada Allah dari azab kubur. Bahkan setelah salam pun Rasulullah masih memohon pelindungan kepada Allah dari azab kubur. Ini artinya Rasulullah memberikan contoh kepada kita pentingnya untuk memohon pelindungan kepada Allah dari azab
di dalam kubur. Bapak Ibu pernah dengar azab orang di dalam kubur, Bapak Ibu? Tak pernah. Kalau kita dengar la soiko, pasti kita pingsan. Di antara orang yang Allah perdengarkan, bukakan hijab pendengarannya sehingga mendengarkan azab kubur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu di antara yang Rasulullah pesankan, lau ta'lamuna ma a'lam, al-hadis bima ma'na. Seandainya kalian bisa melihat apa yang aku lihat, kalian bisa mendengar apa yang aku dengar, labakaitum katsira wal yadhaku qalila. Pasti kalian akan banyak menangis dibanding banyak tertawa. Kita sampai sekarang ini nangis dengan tertawanya banyak mana Bapak Ibu? Banyak tertawa. Kenapa kita banyak tertawa? Karena azab kubur kita tak pernah dengar. Orang yang berada di alam kubur kita tak pernah dibukakan hijab mata sehingga kita bisa melihatnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan itu dan kemudian melihat itu. Nah, itu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa zikir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selesai Rasulullah melaksanakan sholat. Baik Bapak Ibu, sampai di sini jika ada yang ingin didiskusikan, boleh terkait dengan materi, di luar materi, dipersilahkan. Jika ada. Pas nampaknya ini? Baik, jika tidak ada, saya tambah sampai masuk waktu Isya. Di antara zikirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dari sahabat Rasulullah Uqbah bin Amir. Kata Uqbah, amaroni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an aqra'a bil muawwidzatain wa fi riwayatin bil muawwidzat. Kata Uqbah, Rasulullah menyuruhku setelah aku sholat agar membaca muawwidzatain. Muawwidzatain itu Al-Falaq dengan An-Nas. Dalam riwayat Rasulullah tidak menyebutkan muawwidzatain, tapi Rasulullah menyebutnya dengan muawwidzat. Berarti lebih dari 2 surat. Apa satu suratnya lagi? Surat Al-Ikhlas. Makanya Bapak Ibu, kalau ada imam selesai sholat dia membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, itu dokumentasi Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, sahabat yang menceritakan adalah Uqbah bin Amir. Jadi Uqbah bin Amir yang menceritakan ini, selesai sholat, di antara zikir yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan apa? Ketika itu Uqbah disuruh oleh Rasulullah untuk membaca Al-Ikhlas, untuk membaca Al-Falaq, untuk kemudian membaca An-Nas. Karena 3 surat ini disebut sebagai surat yang bisa digunakan untuk memohon pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, dari godaan jin, dan kemudian dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, itulah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Uqbah bin Amir untuk kemudian dibaca selesai melaksanakan sholat. Selain itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, zikir juga selesai sholat. Dalam dokumentasi Imam Nasa'i dari Sayyidina Mu'adz, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, usika ya Mu'adz, aku ingin berwasiat kepadamu, la tada'anna dubura kulli sholatin antakul, kalau engkau selesai sholat, di antara zikir yang jangan engkau tinggalkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu juga di antara bacaan zikir selesai sholat. Silahkan dibaca baik dalam bentuk doa atau kemudian dalam rentetan zikir-zikir kita selesai melaksanakan sholat. Karena zikir-zikir itu juga kandungannya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu cerita kenapa kemudian kita kalau selesai sholat ada Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu, beribadah baik denganmu. Nah, itu diantara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesankan. Ini diantara juga zikir yang jarang diamalkan oleh orang Bapak Ibu. Dari Sayyidina Anas dalam kitabnya Imam Ibnu Sinni, Rasulullah idza qada salatahu massaha jabhatahu biyadihil yumna. Rasulullah kalau selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullah, Rasulullah usap wajahnya dengan tangan kanan. Bapak Ibu selesai sholat usap wajah tidak? Halo Bapak Ibu, sejak saya dengar ceramah kata mengusap wajah selesai sholat itu bid'ah, tak pernah lagi saya buat Ustaz. Nah, sebelumnya padahal saya mengamalkannya, tapi setelah saya dengar ceramah itu, maka tak bisa kita hanya dengar satu ceramah saja Bapak Ibu. Nah, makanya baca juga keterangan-keterangan yang lain, termasuk buku yang saya bacakan malam hari ini. Maka kata Sayyidina Anas, Rasulullah itu kalau selesai salam, massaha jabhatahu biyadihil yumna. Rasulullah usap wajahnya dengan tangan kanan, lalu kemudian waktu ngusap wajah ini Rasulullah membaca doa. Jadi tidak hanya sekedar menggerakkan tangan mengusap wajah,
Tapi ada doanya. Apa doa yang Rasulullah baca? Asyhadu an la ilaha illallah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Bapak Ibu ngamalkan doanya atau ngusap tangannya? Atau dua-duanya? Halo Bapak Ibu. Kita ngamalkan ngusap tangannya, doanya tak terucap pula itu kan. Ternyata bukan hanya sekedar menggerakkan tangan mengusap wajah, ternyata ada yang Rasulullah baca. Apa yang Rasulullah baca waktu selesai salam mengusap wajah? Asyhadu an la ilaha illallah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aku mohon perlindungan, atau kemudian ya Allah hilangkan dariku sedih dan galau. Itu doa Rasulullah SAW. Maka kalau orang selesai sholat masih sedih, selesai sholat masih galau, barangkali tak baca doa ini tadi. Maka doa yang Rasulullah baca waktu salam sambil mengusap wajah, Rasulullah baca asyhadu an la ilaha illallah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma azhib. Azhib itu hilangkan, anni jauh dariku, al-hamma wal hazan. Jadi galau dan kesedihan. Itu yang Rasulullah SAW sebutkan. Banyak orang sedih, banyak orang galau, tapi tak dibaca selesai sholat, ditulisnya di dinding media sosial. Itu. Padahal Rasulullah mengajarkan bukan untuk bercerita kepada orang tentang sedih kita, tentang galau kita. Mengadulah kepada Allah sebelum kita cerita kepada orang. Kapan kita mengadu kepada Allah? Satu di antaranya mengadulah kepada Allah selesai salam dengan doa yang Rasulullah ajarkan, asyhadu an la ilaha illallah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Itu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau disebut zikir Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai Rasulullah melaksanakan sholat. Masih ada beberapa zikir selesai sholat yang insya Allah kita nanti akan lanjutkan, dan termasuk paling khusus zikir selesai sholat subuh. Zikir selesai sholat subuh ini dibedakan memang dengan zikir di antara 4 sholat yang lainnya. Karena waktu siang utama zikir itu selesai sholat subuh sampai terbit fajar. Makanya selesai sholat subuh agak lebih banyak dibanding sholat-sholat yang lain. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.